kita akan mempelajari tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran 1. Televisi menayangkan acara perkiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada yang berawan, ada yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin tertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin tertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Pada sore hari cuaca terasa dingin. Angin tertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, itulah cuaca ya teman-teman, mudah berubah. Udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Tulislah keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Di sini ada 4 gambar. Yang pertama itu cuaca mendung. Dapat dilihat itu ada awan warna hitam, itu berarti mendung ya. Lalu cerah, mataharinya bersinar cukup terang. Di sini hujan, tampak ada seorang ibu-ibu sedang memegang payung. Lalu cerah berawan, dan setelah itu berawan. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Ini ada simbol-simbol cuaca. Amati baik-baik. Malam hari terlihat cerah. Simbol cerah kurang lebih seperti itu ya ketika waktu malam hari. Lalu hujan, mendung, cerah ketika siang hari, lalu berawan. Itu adalah simbol-simbol cuaca. Nah, sekarang amati cuaca selama 5 hari. Lengkapi tabel di bawah ini. Gunakan simbol cuaca. Nah, kita akan memasukkan simbol cuaca ke dalam tabel-tabel ini. Sebelumnya kalian harus mengamati dalam waktu 5 hari ya. Misalnya mulai dari Senin sampai Jumat. Senin itu cuacanya waktu siang gimana, waktu malam gimana. Nah, mungkin cuaca di rumah kalian hampir sama dengan di rumah saya. Kalau di rumah saya sekarang musim penghujan ya.
Jadi Senin siang itu cuacanya mendung. Waktu malam turun hujan. Selasa siang itu hujan, malamnya juga hujan. Lalu waktu Rabu, waktu siang itu berawan, malamnya hujan. Hari Kamis, waktu siang itu cerah, sedangkan waktu malamnya juga cerah. Lalu Jumat, waktu siangnya hujan, waktu malamnya cerah. Nah, itu adalah cuaca di rumah saya. Kalau di rumah kalian gimana? Cuaca yang sering terjadi di daerahmu 5 hari ini, kalau saya cuaca hujan. Karena memang saat ini musim penghujan, jadi sering hujan daripada cerahnya. Tulislah informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Nah, di sini ada cerah. Cuaca cerah merupakan salah satu cuaca yang paling sering kita alami. Cuaca cerah ini ditandai dengan matahari yang bersinar cerah, langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa hangat. Kondisi cuaca cerah ini biasanya ada di tengah musim kemarau. Dengan cuaca cerah ini banyak aktivitas yang dapat dilakukan. Lalu berawan. Cuaca berawan merupakan keadaan di mana cuaca ketika sinar matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Awan tersebut terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit. Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Cuaca hujan terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Pada waktu hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung sehingga suhu udara menjadi dingin. Hujan terjadi karena uap air yang sangat banyak sekali di awan sudah tak sanggup lagi tertampung hingga akhirnya jatuhlah butiran air ke atas bumi. Hujan ringan atau lebat biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Itu adalah cuaca beserta pengertiannya ya. Lalu di sini Udin menonton berita perkiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Wah, saya jadi lapar ini ya. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. Satu kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, 1/8 merupakan bilangan pecahan.
Nah, nantinya kita akan membahas tentang pecahan ya. Mengenal pecahan sederhana. Mengenal pecahan setengah, sepertiga, seperempat, dan seperenam. Perhatikan potongan kue A dan B di bawah ini. Nah, kue A satu dibagi dua bagian yang sama. Jadi satu kue itu dipotong menjadi dua bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian. Nilainya 1/2 atau 1/2. Kalian bisa menyebutnya 1/2 atau 1/2 ya. Itu sama saja. Lalu bilangan pecahan 1/2 tulisannya seperti itu ya. 1 lalu diseret bawahnya 2. Itu adalah bilangan 1/2. 1 disebut pembilang, sedangkan 2 disebut penyebut ya. Lalu kue yang B, 1 dibagi 4 bagian yang sama. Jadi ada kue lalu dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian. Nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 itu adalah 1 seret 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Angka 1 di situ disebut pembilang, sedangkan angka 4 disebut penyebut. Nah, di sini saya ada cara jitu ya. Ini tambahan dari saya, tidak ada di buku. Agar teman-teman lebih mudah memahami pembelajaran ini. Misalnya di sini ada kue ya. Gimana sih cara menulis pecahan itu? Nah, caranya gini. Kalian tulis sesuatu yang diarsir atau sesuatu yang dipertanyakan atau sesuatu yang menjadi topik ya, per semua bagiannya. Nah, dapat dilihat di sini yang diarsir itu ada 1, maka kita tulis 1. Per semua bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sini saya akan memperlihatkan 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? Jadi kita tulis 4 di sini. Nah, angka 1 ini disebut pembilang. Sedangkan angka yang di bawahnya yaitu angka 4 itu disebut penyebut. Tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Nah, di sini ada soal, kita disuruh menuliskan lambangnya. Yang pertama, berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Ingat, sesuatu yang menjadi topik atau sesuatu yang dipertanyakan per semua jumlah. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah roti yang dimakan Udin. Di sini roti yang hilang ada 1 bagian ya, maka kita tulis 1. Lalu semua bagiannya ada berapa sebenarnya? Ada 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita tulis di sini 4. Jadi nomor 1 jawabannya adalah 1/4 atau 1/4. Lalu nomor 2, Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, ini kan berarti dipotong menjadi 3 ya teman-teman.
Lalu per anak mendapat berapa? Mestinya satu anak mendapat satu potongan dari buah ini ya. Nah, di sini kan berarti kita tulis 1 di sini. Lalu jumlah semuanya ada berapa potong? Ada 1, 2, 3. Maka kita tulis 3 di sini. Jadi nomor 2 jawabannya adalah 1/3 atau 1/3. Setiap anak mendapatkan 1/3 bagian dari apel. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Ingat, setiap anggota keluarga berarti ada 1 orang. Kita tulis 1. Per semua bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, kita tulis 4 di sini. Jadi jawabannya 1/4. Setiap anggota keluarga mendapatkan 1/4 bagian ya. Lalu nomor 4, saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Benny ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Benny dan Edo akan mendapat berapa bagian? Nah, kira-kira berapa yang didapat Benny dan berapa yang didapat Edo? Kita tulis di sini berarti 1 ya. 1 orang itu mendapat bagian berapa? Di sini semua bagiannya ada 2, maka kita tulis 2 di sini. Jadi Benny mendapat 1/2, Edo juga mendapat 1/2. Sesuatu yang dipertanyakan per semua bagian ya. Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 4 orang. 1 bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Benny. Berapa bagian kuekah yang didapat setiap teman? Setiap teman berarti ini ada 1 orang ya. Berapa 1 orang itu yang didapatkan? 1 per semua bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 potong. Kita tulis 4 di sini. Jadi setiap teman Lani mendapatkan 1/4 atau 1/4 bagian. Lalu nomor 6, Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Nah, di sini ada kata untuk setiap orang. Berarti 1 orangnya dapat berapa? Kita tulis 1 per semua bagiannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Kita tulis 8. Jadi setiap orang mendapatkan 1/8 atau 1/8 bagian. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Gimana? Apakah teman-teman sudah paham? Ketika teman-teman belum paham, kalian bisa tulis di komentar. Atau mungkin saya salah bicara atau salah ketik, kalian silahkan tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya ya. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu "Ambilkan Bulan Bu". Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu "Ambilkan Bulan Bu" bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat. Ada
ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Nah, perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama. Menyanyi dapat membuat hati senang. Menyanyi juga dapat menenangkan hati. Nah, di sini perlu saya beritahu terlebih dahulu. Ketika ada angka seperti ini ya, angka re dan do, 2 dan 1 ini kan atasnya ada seperti garis ya. Nah, kalau seperti ini berarti satu ketukan ya. Lalu ketika contohnya lagi, nah angka 6 ini la. Nah, la ini satu ketukan karena tidak ada garis di atasnya. Lalu ada lagi di sini. Nah, ada angka do, lalu ada titik, berarti ini 2 ketukan. Agak panjang gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini lagu Ambilkan Bulan Bu ciptaan A.T. Mahmud. Saya akan mencoba menyanyikannya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Dan maaf ya teman-teman, di sini saya kurang mahir dalam bernyanyi. Mungkin jika ada salah nada, kalian bisa mengingatkan saya ya. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, membaca cerita tentang keadaan cuaca dan menuliskan pokok-pokok informasi terkait cerita menggunakan kosakata baku. Yang kedua, melakukan aktivitas mengidentifikasi serta menyajikan pecahan sebagai bagian dari benda-benda konkret. Benda-benda konkret itu adalah benda yang nyata ya teman-teman. Nyata ada di sekeliling kita. Lalu bernyanyi sambil menunjukkan pola irama yang sama pada lagu. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.